Bab 346. Hanya begitu saja. Mengenai perkataan Eric Kin, Song Huo sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan pelan, kelihatannya kamu masih sangat polos. Orang seperti kita ini, bagaimana bisa peduli dengan hidup dan mati orang lain? Superior Master mana yang tidak menginjak di atas jenazah orang lain? Eric Kin terkekeh dan berkata, kelihatan kamu 100 kali lebih buruk daripada Robert Xia. Robert Xia setidaknya adalah seorang lawan yang terhormat, tetapi kamu bukan. Karakter Robert Xia telah menyebabkan perjalanan dia terbatas, tetapi aku berbeda. Song Huo tersenyum ringan, aku adalah sempurna. Bah, tidak tahu malu. Eric Kin meludah, berhenti bicara omong kosong, lakukan saja, jangan tunda waktu aku. Song Huo ketawa mengejek, momentum di tubuh dia sedikit menyebar, sebagian besar gunung Jiao tiba-tiba mulai gemetar. Superior Master kelas 4. Eric Kin secara akurat menyatakan basis kultivasinya, aku masih belum pernah melawan Superior Master kelas 4, lumayan. Song Huo sedikit mengerutkan kening, tidak tahu kenapa, dia selalu merasa mata Eric Kin ada sedikit aneh. Ini seperti adalah sedang menatap satu meja makanan enak. Jika bisa ditelan oleh jurus Spirit Eater, tidak tahu apakah bisa membawa aku memasuki Superior Master. Eric Kin berpikir diam-diam. Dia sudah lama tidak pernah mengembangkan jurus Spirit Eater, sekarang mengembangkan lagi, tidak dapat dihindari ada sedikit asing. Kekurangan terbesar dari Eric Kin adalah terlalu berbaik hati. Jika jurus Spirit Eater jatuh ke tangan orang lain, dunia Budo pasti berdarah. Tetapi Eric Kin tidak bisa berurusan dengan orang yang tidak bersalah. Bocah, pandangan mata kamu aku sangat tidak menyukai. Song Huo mendengus dingin, detik berikutnya, tubuh dia menghilang di tengah udara, dalam sekejap lalu tiba di belakang Eric Kin. Hah, kecepatan yang sangat cepat. Eric Kin tidak bisa menahan ada sedikit terkejut, ketika dia berbalik badan, tinjunya telah jatuh di punggung dia seperti bola meriam. Sebuah pukulan Superior Master kelas 4, sudah cukup untuk meratakan sebuah bukit. Namun sebuah pukulan ini jatuh ke tubuh Eric Kin, hanya menerbangkannya sejauh puluhan meter tanpa meninggalkan bercak putih di tubuhnya. Tingkat kekerasan tubuh ini, melebihi imajinasi aku. Eric Kin berkata diam-diam, keuntungan yang dibawa tripod kepada aku, melebihi 321 kali temperamen itu. Eric Kin menyentuh punggung diri sendiri, hanya merasa panas sesaat. Song Huo yang tidak jauh ekspresi wajahnya malah ada sedikit dingin. Dia melihat tinju sendiri dengan curiga, wajahnya penuh dengan kebingungan. Bagaimana bisa ada tubuh sekeras itu di dunia ini? Song Huo berkata dengan suara rendah. Setelah itu, Song Huo berteriak dengan marah, kekuatan batin meningkat menjadi ekstrim, sebuah cahaya samar menyala di sekujur tubuhnya. Namun pada saat ini, kekuatan Song Huo juga tiba-tiba meningkat beberapa poin. Kekuatan Superior Master kelas 4 sepenuhnya ditampilkan, tidak ada reservasi sedikit pun. Menerima mati. Song Huo berteriak dengan marah, tubuhnya bergegas menuju ke arah Eric Kin. Bagi Superior Master kelas 4, meskipun hanya sebuah pukulan sembarangan, semuanya memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi laut. Meskipun tubuh Eric Kin tidak bisa dihancurkan, tetapi tetap tidak berani mengabaikan. Setelah dia berteriak dengan marah, tinjunya tiba-tiba menyala dengan warna emas. Boom, sebuah suara ledakan yang keras, di bawah benturan kedua tinju, sebagian besar gunung Jiao menjatuhkan puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya. Situasinya berubah dalam sekejap, tidak tahu berapa jumlah pohon terputus. Song Huo terguncang oleh sebuah pukulan hingga retak. Dia mundur 2 langkah, mengerutkan kening dan berkata, tidak bisa, tubuh bocah ini terlalu keras, tidak boleh bertarung keras dengan dia. Setelah berbicara, pedang panjang tiba-tiba muncul di lengan Song Huo. Pedang panjang memancarkan cahaya redup di kegelapan. Setelah sebuah kekuatan batin disuntikkan, cahaya pedang tiba-tiba melonjak beberapa meter, di tengah udara mengeluarkan getaran seperti bersenandung. Pedang yang bagus. Eric Kin menghela napas dengan tulus, meskipun terpisah beberapa meter, tetapi Eric Kin tetap bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari pedang. Kamu cobalah, pedang aku lebih tajam, atau tubuh kamu lebih keras sedikit.
Song Huo berkata dengan dingin. Begitu perkataan berhenti, tubuh Song Huo tiba-tiba beringas. Dia melangit sebuah pedang ke udara. Beberapa cahaya pedang langsung berubah menjadi membunuh ke depan Eric Kin. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat rambut orang berdiri. Eric Kin tiba-tiba merasakan sedikit rasa bahaya. Dia buru-buru mengembangkan jurus penyingkat jarak untuk menyembunyikan diri dari pedang ini. Jangan ingin melarikan diri. Song Huo berteriak sekali lagi. Dia melangit pedang kemari. Bros. Eric Kin kembali mengembangkan jurus penyingkat jarak sekali lagi, menghindar dengan cepat. Sebagian besar puncak gunung dipotong rata dalam sekejap. Puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak gunung longsor, mengeluarkan suara menggerutu. Aku malah ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu hindari. Teriak Song Huo dengan marah. Cahaya pedang meledak sekali lagi. Cahaya pedang selebar beberapa kaki, membuat orang tidak bisa menghindari. Ekspresi wajah Eric Kin sedikit berubah, kemudian, dia mendengus dingin, banyak cahaya. Keemasan melayang di tubuhnya. Lalu melihat Eric Kin mengangkat tinjunya, sedang menyapanya langsung. Dentang, sebuah suara ledakan keras, seluruh gunung Jiao benar-benar dihancurkan total. Tubuh Eric Kin lebih seperti sebuah bola meriam, meledak. Suara cekrek-cekrek tidak ada habisnya. Tubuh Eric Kin langsung menembus gunung Jiao ini. Song Huo berdiri di udara, memandangi lubang besar yang dihancurkan ini dengan dingin. Wajahnya suram dan tidak pasti. Tidak mati. Pada saat ini, Song Huo melihat sebuah cahaya keemasan meledak keluar dari gunung. Hanya dalam sekejap, cahaya ini datang ke depan. Dentang. Tinju emas menghantam Song Huo dengan kekuatan penghancur. Song Huo buru-buru menggunakan pedang menghalang di depannya, memaksa menerima sebuah pukulan ini dengan keras. Dia mundur puluhan meter, berkata dengan suara dingin, kamu hanyalah seorang Grand Superior Master, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Eric Kin tidak menghiraukan Song Huo, tetapi mengusap tinju sendiri dan berkata, Superior Master kelas 4 ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Aku ingat bahwa Jack Su membunuh seorang Superior Master kelas 4, hanya menggunakan setengah menit. Memikirkan hal ini, Eric Kin tidak bisa menahan menghela napas. Dalam perbandingan seperti itu, jarak antara kedua orang tampaknya cukup besar. Jika aku mengembangkan kekuatan penuh aku, tidak tahu paling cepat bisa menggunakan waktu berapa lama. Eric Kin berpikir dalam hati. Bocah, kamu meremehkan aku. Song Huo tiba-tiba sangat marah. Superior Master kelas 4 yang bermartabat, ternyata dianggap sebagai unit analog. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tepat saat ini, aura di tubuh Eric Kin tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan muncul tiba-tiba, seolah-olah tepat pada siang hari, saat cahayanya menyilaukan. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah tua muncul di tangan Eric Kin. Saat pedang ini muncul, pedang di tangan Song Huo ternyata bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi wajah Song Huo tiba-tiba berubah pesat. Jangan-jangan, bocah ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya. Kamu telah memotong aku 3 pedang, sekarang juga seharusnya giliran aku. Eric Kin menari dengan liar, pedangnya berdengung, seperti seorang dewa pembunuh. Jurus 13 tebasan, potongan pertama. Sebuah suara teriakan Eric Kin, tubuhnya melangit ke udara. Cahaya pedang menutupi matahari dan bulan, datang menghampir dengan kedahsyatan yang luar biasa. Song Huo tiba-tiba merasakan sedikit jejak bahaya yang ekstrim. Dia buru-buru menyuntikkan seluruh kekuatan batin ke pedang, menyambutnya dengan ganas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.